Jelang hadapi China, timnas Indonesia laksanakan training center di Bali. Kembalinya si anak hilang mewarnai lini belakang timnas Indonesia. Tim nasional Indonesia terus mematangkan persiapan jelang sejumlah agenda penting di masa depan dengan menggelar pemusatan latihan intensif di Pulau Dewata, Bali. Suasana latihan yang digelar di pusat pelatihan yang berlokasi di kawasan Canggu itu tampak semakin ramai dan bersemangat dengan kedatangan sejumlah pemain naturalisasi yang dinanti-nantikan, termasuk bek jangkung Elkan Bagot yang sempat absen membela Garuda. Sejak beberapa hari terakhir, para pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert telah berkumpul dan menjalani serangkaian sesi latihan fisik, taktik, dan strategi. Cuaca Bali yang hangat dan fasilitas latihan yang memadai diyakini menjadi modal penting bagi para pemain untuk mencapai kondisi fisik dan mental terbaiknya. Gelombang pemain timnas Indonesia yang tengah merapat ke Bali, sorotan utama dalam pemusatan latihan kali ini, adalah kehadiran para pemain naturalisasi yang diharapkan dapat menambah kekuatan dan kedalaman skuad Garuda. Satu persatu, para pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia dari berbagai negara mulai tiba dan bergabung dengan rekan-rekan setimnya. Namun, ada beberapa nama baru yang kemungkinan mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan timnas Indonesia seperti Beckham Putra Nugraha yang tampil impresif bersama Persib Bandung musim ini kemungkinan akan dipanggil pelatih Patrick Kluivert di pemusatan latihan saat ini. Selain itu, Asnawi Mangkualam yang pada laga kontra Australia dan Bahrain yang sempat dicoret, kali ini dipanggil kembali. Yakob Sayuri yang membawa Malut United berada di papan atas Liga 1 akan mendapat panggilan pertamanya di bawah asuhan Patrick Kluivert. Tentunya nama yang paling menarik saat ini yakni Elkan Bagot. Dia kembali ke timnas Indonesia sejak kena blacklist oleh masa kepelatihan Shin Tae-yong. Kehadiran mereka tentu memberikan opsi taktik yang lebih beragam bagi sang pelatih dan meningkatkan persaingan sehat di dalam tim. Para pemain naturalisasi ini tampak antusias mengikuti setiap instruksi dan beradaptasi dengan cepat bersama pemain-pemain lokal. Kabar yang paling menggembirakan bagi para supporter timnas Indonesia adalah kembalinya bek tengah yang sempat menjadi andalan timnas, Elkan Bagot. Pemain yang bermain di Blackpool saat ini, terlihat sudah berada di Bali dan ikut serta dalam sesi latihan. Kehadiran Elkan tentu menjadi suntikan moral yang besar bagi tim, mengingat kualitas dan pengalamannya di level internasional sangat dibutuhkan. Sebelumnya, Elkan Bagot sempat absen dalam beberapa pertandingan dan pemusatan latihan timnas Indonesia karena berbagai alasan, termasuk cedera dan jadwal klub. Namun, kini ia tampak bugar dan siap untuk kembali mengawal lini belakang Garuda. Postur tubuhnya yang tinggi dan kemampuannya dalam duel udara serta membaca permainan diharapkan dapat memberikan rasa aman dan soliditas di pertahanan. Pelatih Kluivert menekankan pentingnya adaptasi dan kekompakan tim dalam pemusatan latihan kali ini. Menurutnya, kehadiran pemain-pemain baru, baik naturalisasi maupun pemain lokal, membutuhkan waktu untuk saling memahami dan membangun chemistry di atas lapangan. Kami fokus untuk membangun tim yang solid, baik secara individu maupun kolektif. Para pemain naturalisasi menunjukkan semangat yang tinggi untuk beradaptasi dan menyatu dengan tim. Elkan juga kembali dengan kondisi yang baik dan siap memberikan kontribusi maksimal, ujar Kluivert. Latihan yang diberikan pun bervariasi, mulai dari latihan fisik intensitas tinggi, drill taktik bertahan dan menyerang, hingga simulasi pertandingan. Para pemain tampak fokus dan bersemangat dalam menjalani setiap sesi latihan, menunjukkan dedikasi mereka untuk membela merah putih. Kehadiran sejumlah pemain naturalisasi dan kembalinya Elkan Bagot tentu menambah ketat persaingan di lini belakang. Selain Elkan Bagot, ada nama Jay Izes, Rizky Ridho, Justin Hubner, Miss Hilgers dan lainnya. Begitu juga di lini tengah dan depan, persaingan untuk mendapatkan tempat di starting 11 semakin sengit dengan hadirnya pemain-pemain berkualitas. Hal ini tentu menjadi persaingan yang sehat. Kualitas pemain secara keseluruhan diharapkan akan meningkat dan kompak secara tim. PSSI memberikan dukungan penuh terhadap pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir beberapa waktu lalu bahkan menyempatkan diri untuk meninjau langsung jalannya latihan dan memberikan motivasi kepada para pemain. Kami dari PSSI akan terus memberikan dukungan maksimal kepada timnas Indonesia. Kami percaya dengan kerja keras dan persiapan yang matang, timnas Indonesia akan mampu meraih hasil yang membanggakan, ujar Erick. Sementara itu, para supporter timnas Indonesia juga menunjukkan antusiasme yang tinggi menyambut kembalinya Elkan Bagot dan bergabungnya para pemain naturalisasi. Dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia diharapkan dapat menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Pemusatan latihan di Bali ini merupakan bagian dari persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi sejumlah agenda penting di masa yang akan datang. Beberapa agenda terdekat yang menanti Garuda antara lain persiapan melawan China dan Jepang. Dengan persiapan yang matang dan skuad yang semakin solid, diharapkan timnas Indonesia dapat meraih hasil positif dalam setiap pertandingan yang dihadapi dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.
Sesi latihan timnas Indonesia di Bali juga menjadi perhatian utama bagi para jurnalis dan media. Berbagai platform berita dan media sosial ramai memberitakan perkembangan terkini dari pemusatan latihan ini, terutama mengenai kedatangan para pemain naturalisasi dan kembalinya Elkan Bagot. Banyak pihak yang menaruh harapan besar kepada skuad Garuda dengan komposisi pemain yang semakin kuat ini. Diharapkan, dengan perpaduan antara pemain lokal berbakat dan pemain naturalisasi berkualitas, timnas Indonesia mampu menunjukkan performa yang lebih baik jelang hadapi China beberapa waktu dekat ini, dan meraih poin penuh demi sebuah tiket ke Piala Dunia 2026 mendatang. Pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali berjalan dengan intensif dan positif. Kehadiran sejumlah pemain naturalisasi, termasuk kembalinya Elkan Bagot, memberikan angin segar dan harapan baru bagi skuad Garuda. Fokus pada adaptasi, kekompakan tim, dan persaingan sehat diyakini akan menjadi kunci sukses timnas Indonesia dalam menghadapi agenda penting. Dukungan penuh dari PSSI dan jutaan supporter di seluruh Indonesia tentu akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk memberikan yang terbaik dan membawa kebanggaan bagi bangsa. Kedatangan para pemain naturalisasi ke pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali bukan hanya sekadar penambahan amunisi, tetapi juga membawa dimensi taktis yang lebih kaya bagi pelatih Kluivert. Setiap pemain naturalisasi memiliki keunikan dan keunggulan masing-masing yang berpotensi mengubah cara bermain Garuda. Seperti pemain yang lagi naik daun sekelas Jay Izzes dengan pengalamannya bermain di Liga Italia saat ini, ia diharapkan dapat memberikan ketenangan dan visi permainan yang lebih baik di lini belakang timnas. Kemampuannya dalam menjaga lini belakang, dan bisa jadi tandem menakutkan bagi penyerang lawan. Kembalinya Elkan Bagot ke timnas Indonesia, dengan sejumlah keunggulan, seperti postur tubuhnya yang menjulang tinggi sekitar 1,94 meter, menjadikannya sosok yang dominan dalam duel udara, baik dalam situasi bertahan. Selain itu, Elkan juga memiliki kemampuan membaca permainan yang baik dan ketenangan dalam mengawal lini belakang. Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa bersama Blackpool, Elkan Bagot saat ini, tentu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi timnas Indonesia. Ia telah terbiasa menghadapi pemain-pemain berkualitas dan tekanan pertandingan di level yang lebih tinggi. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan rasa percaya diri yang lebih besar bagi rekan-rekan setimnya di lini belakang. Kehadiran Elkan Bagot, pelatih Kluivert memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam merancang formasi dan taktik tim. Beberapa potensi perubahan yang mungkin terjadi antara lain: formasi 3-5-2, dengan kehadiran Elkan Bagot yang nyaman bermain dalam formasi 3 back, bukan tidak mungkin pelatih akan mencoba formasi ini untuk memaksimalkan kekuatan di lini tengah dan memberikan kebebasan lebih kepada back sayap. Sedangkan formasi 4-3-3, formasi klasik ini tetap menjadi opsi yang solid, terutama dengan adanya pemain sekelas Elkan Bagot, menambah warna dan kesulitan tersendiri di lini belakang timnas. Adanya variasi taktik, pelatih juga memiliki opsi untuk menerapkan taktik yang berbeda-beda tergantung lawan yang dihadapi, misalnya, bermain lebih defensif dan mengandalkan serangan balik cepat saat menghadapi tim yang lebih kuat, atau bermain lebih agresif dan mendominasi penguasaan bola saat melawan tim yang secara kualitas di bawah timnas Indonesia. Meskipun kehadiran para pemain naturalisasi dan kembalinya Elkan Bagot membawa angin segar, tantangan utama yang harus dihadapi adalah proses adaptasi dan membangun chemistry dengan pemain-pemain yang sudah lebih dulu berada di tim. Perbedaan bahasa, budaya, dan gaya bermain bisa menjadi hambatan awal yang perlu diatasi. Namun, semangat profesionalisme dan keinginan yang kuat untuk membela timnas Indonesia diharapkan dapat mempercepat proses adaptasi ini. Sesi latihan yang intensif dan komunikasi yang baik di dalam maupun di luar lapangan akan menjadi kunci untuk membangun kekompakan tim yang solid. Meskipun kehadiran pemain naturalisasi menjadi sorotan, peran pemain-pemain lokal tetap krusial bagi timnas Indonesia. Mereka adalah tulang punggung tim dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang sepak bola Indonesia serta budaya bangsa. Kombinasi antara kualitas pemain naturalisasi dan semangat juang pemain lokal diharapkan dapat menciptakan sinergi yang positif di dalam tim. Pemain-pemain muda potensial yang juga mengikuti pemusatan latihan ini memiliki kesempatan emas untuk belajar dan berkembang bersama para pemain yang lebih berpengalaman. Mereka adalah investasi masa depan timnas Indonesia dan diharapkan dapat menjadi penerus generasi emas Garuda. Pemilihan Bali sebagai lokasi pemusatan latihan bukan tanpa alasan. Selain cuaca yang mendukung, Bali juga memiliki fasilitas latihan yang memadai dan representatif, lapangan latihan yang berkualitas, fasilitas kebugaran, dan akomodasi yang nyaman menjadi faktor penting dalam mendukung program latihan yang intensif. Investasi dalam fasilitas latihan yang berkualitas merupakan langkah maju bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Dengan fasilitas yang memadai, para pemain dapat berlatih dengan maksimal dan mencapai potensi terbaik mereka. Keberhasilan timnas Indonesia di kancah internasional tentu akan memberikan dampak positif yang besar bagi perkembangan sepak bola nasional secara keseluruhan. Prestasi timnas dapat meningkatkan motivasi para pemain muda di seluruh Indonesia, menarik minat lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam sepak bola, dan meningkatkan citra sepak bola Indonesia di mata dunia.
Oleh karena itu, pemusatan latihan di Bali ini bukan hanya sekadar persiapan untuk pertandingan terdekat, tetapi juga merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk membangun sepak bola Indonesia yang lebih kuat dan berprestasi. Pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali menjadi momentum penting dalam persiapan menuju berbagai ajang mendatang. Bergabungnya para pemain naturalisasi, termasuk kembalinya Elkan Bagot, memberikan harapan baru dan potensi taktis yang lebih kaya bagi skuad Garuda. Meskipun tantangan adaptasi dan membangun chemistry tetap ada, semangat dan profesionalisme para pemain diharapkan dapat mengatasi hal tersebut.